tentang adadul marfu'at wa amsilatuha. Intahina wal an sanadrus tafsilan. Mana sanadrus tafsilan? Kita akan belajar bersama rincian. Jadi maksudnya di sini adalah kemarin kita sudah dikenalkan tentang marfu'at. Lalu sekarang kita akan masuk kepada rinciannya. Marfu'at ada berapa, Bapak Ibu? Isim marfu'at ada 7. Ya kan? Yang pertama al-fa'il, yang terakhir sampai tawabi'. Ala dagi deh. Ala dagi deh. Iya. Sampai tawabi' kan? Hah? Badal. Alah, Pak. Iya. Tawabi'. Kalau yang minggu lalu kita membahas secara globalnya saja dulu. Nah, sekarang kita masuk halaman 119. Rinciannya lagi kan. Nah, fa'il ini berarti dia bagian yang pertama dari isim marfu'. Nah, di sini qala al-musannif. Nih, perkataan dari al-Imam As-Suhaji atau Sanhaji atau Sinhaji. Beliau mengatakan qal babul fa'ili. Nah, di sini masuk kepada bab fa'il. Nah, lalu didefinisikan sama beliau al-fa'ilu. Apa definisi al-fa'il itu? Wal ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luh. Artinya adalah dia isim marfu' yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya kan. Apa maksudnya? Berarti dia datang setelah fi'il. Berarti itu pasangannya kan? Berarti kalau di jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Jumlah ismiyah apa? Mubtada'. Nah, itu dia. Itu ciri-ciri jumlah yang cirinya. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah mengenal jumlah fi'liyah, nanti kita gampang jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah. Berarti kita sudah bisa menentukan sebuah jumlah. Berarti ini kalimat ini diawali dengan fi'il. Berarti kalimat ini diawali dengan isim. Karena kita belajar di isim, berarti kita belajar jumlah ismiyah kan? Karena kita isim marfu' atau sampai akhir kita belajar isim. Ada yang marfu', ada yang mansub, ada isim itu yang majrur. Berapa totalnya Bapak Ibu? Total semuanya isim itu, isim mu'arabah itu. Marfu' berapa? 7. Mansubat 15. Majrur 3. Totalnya 25 itu. Itu 15. 3. Itu yang akan kita pelajari sampai terakhir. Iya. 25 bab yang akan kita pelajari itu. Iya. Itu namanya isim mu'rab. Berubah-ubah kan? Nah, sekarang kenapa diletakkan pertama marfu'at dulu kan? Dalam tanda isimnya. Karena dia banyak terpakai. Karena dia di awal. Karena hukum asli isim itu diawali dengan marfu'. Apa contohnya? Di jumlah ismiyah. Berarti jumlah ismiyah apa? Mubtada dan khabar. Apakah mubtada dan khabar itu apa nama? Mansub atau majrur? Kalau marfu' aslinya kan? Kalau sudah mansub, majrur itu bukan lagi disebut mubtada dan khabar, berubah lagi. Pindah dia kepada mansubat, ya kan? Misalnya Muhammadun mujtahidun. Itu kan mubtada
khabar. Kalau berpindah dia ke mansub. Berarti inna Muhammadan mujtahidun. Atau pindah ke majrurat. Marartu bi Muhammadin mujtahidin. Berarti asalnya itu adalah marfu', makanya diawali dengan ini jumlah di dalam isim tuh ada jumlah namanya ismiyah. Berarti ismiyah diawali dengan isim. Kemudian ada fi'liyah diawali dengan fi'il. Misalnya jumlah ismiyah apa? Contoh. Misalnya al-maktabu. Maktabu bisa juga. Maktab artinya? Ini kan meja. Patah. Berarti ini jumlah ismiyah. Kenapa dibilang jumlah ismiyah? Isim. Berarti mutada dan khabar. Berarti jadi kita ambil kesimpulan mutada dan khabar itu masuk isim marfu' ya kan? Kemudian sekarang jaa Khalidun atau Zaidun ya kan Muhammad. Berarti ini dia jumlah apa namanya Pak? Bu? Jumlah fi'il. Karena diawali dengan fi'il. Sekarang kita masuk kepada bab fa'il. Yang kita pelajari adalah fa'il ini. Berarti kalau fi'il sudah berlalu kemarin kan. Yang paling banyak itu mana? Mengenal fi'il apa mengenal isim? Isim. Ada berapa isim total ya? I'rabnya 25. I'rabnya 25. Kalau fi'il cuman ada madi, mudhari, ya kan? 4 saja. Lan, jazam, ya kan? Itu aja dia. Tapi kalau isim totalnya 25, i'rabnya 25. Sekarang yang pertama masuk kepada fa'il. Ini dia jaa Zaidun. Jadi fa'il itu adalah datang setelah fi'il. Itu dia. Itu namanya fi'il. Tapi kalau dalam bahasanya di sini dia isim marfu'. Berarti kalau sudah dia al-ismul marfu'u al-madhkuru, ya kan? Qablahu fi'luh. Qablahu fi'lu. Maksudnya adalah sebelumnya itu adalah fi'il atau diawali dengan fi'il. Berarti itu kalau ketemu fi'il ada fa'il dia tidak akan terpisah. Misalnya kita bilang jaa saja. Sudah sempurna kalimatnya? Belum. Jaa Zaidun. Sudah sempurna apa belum? Sudah kan? Sudah ada pelaku. Siapa yang datang? Zaidun. Disandarkan kemana? Ke jaa. Itu. Berarti biarpun dua kata, satu fi'il, satu fa'il, sudah menjadi kalimat sempurna dia itu. Cuman i'rabnya adalah dia dengan marfu'. Jadi kaidahnya setiap fa'il marfu'. Misalnya apa yang ada di dalam Al-Quran misalkan banyak itu kan, kalau dicari banyak itu ketemu itu. Jadi intinya adalah setelah fi'il fa'il. Berarti kita sudah tahu i'rabnya. Pasti i'rabnya fa'il. Bagian kita meng'irabnya. Bagaimana? Enggak, Zaidun aja. Ad-dhamma adza fi akhiri itu ala akhirih. Itu i'rab dia. Berarti kalau dia pakai isim mufrad dia. Nanti kembali lagi. Fi'il dan fa'il itu dia. Ini sudah kalimat sempurna. Adapun misalnya tambahannya
kayak hal di sini kan, jaa Zaidun dhahikan. Itu sudah menjadi tambahan karena aslinya di fi'il dan fa'il. Berarti si fa'il sama posisinya dengan mubtada. Kenapa dibilang sama? Karena sama-sama isim marfu'. Enggak ada mubtada itu dia aslinya dengan selain marfu'. Kalau isim dengan fi'il gimana? Isimnya dulu baru fi'il. Isim jadi mubtada khabar. Mubtada khabar. Fatimatu ja'at. Iya, Fatimatu ja'at. Jadi mubtada dan khabar. Khabarnya beda lagi, bukan khabar dengan isim, tapi khabarnya dengan khabar jumlah itu. Itu termasuk jumlah isimnya. Iya. Kalau Fatimatu ja'at. Iya, Fatimatu ja'at. Iya. Cuman khabarnya menggunakan fi'il. Kembali balik dia kan? Iya, nanti kita belajar khabar itu ada 3 jenis. Nah. Paham sampai sini Bapak Ibu tentang fa'il? Misalnya, contohnya syariba Muhammadun al-ma'ah. Yang mana fa'ilnya? Muhammadun. Nah, kalau al-ma'ahnya kita tinggalin dulu karena dia nanti bab mansub kan? Nah, berarti enggak masuk kategori marfu dia kan? Tidak masuk kategori marfu. Misalnya dakhala al-mudiru. Dakhala al-mudiru. Apa posisi al-mudiru? Fa'il. Misalnya kataba Muhammadun. Muhammad sebagai fa'il. Atau jalasa Aliyun. Berarti fa'ilnya mana? Ali. Yang dilakukannya adalah jalasa itu. Berarti dia disandarkan ke fi'ilnya tadi kan. Nah, misalnya apa lagi itu? Daraba Muhammadun misalnya kan. Berarti sebagai fa'il siapa? Muhammad. Nah, itu. Apa boleh bercakap-cakap Pak Taufik? Ya takallama. Misalnya takallama Pak Taufik ya kan. Nah, jangan fi'liya. Nah, berarti fa'ilnya Pak Taufik. Iya. Kalau takallama itu jadi isim. Iya, ya takallamu fi'il. Atau takallama kan fi'il madinya kan. Kita pakai fi'il madi. Takallama Pak Taufik. Jadi Pak Taufik sebagai fa'il. Yang dilakukan tidak menjadi fi'il mabdi, fi'il mabdi sudah ada tambahan kan? takallama, mabni dia Pak. Karena mabni. Fi'il madi mabni. Ya. Kalau fi'il mudhari' baru mu'arrab. Jadi kalau mengulas ke belakang, fi'il madi, fi'il amr mabni, fi'il mudhari' mu'arrab. Kapan jadi mabni? Dia tidak ada berubah. Kapan fi'il mudhari' jadi mabni? Apabila ditambah sama inna bersambung. Karena Enggak bisa dia Pak. Inna dia masuk ke isim. Karena masuk ke isim. Kapan fi'il mudhari' itu menjadi mabni? Ada nun niswah sama nun taukid. Nah, kalau bersambung dua nun itu, nah, kan pelajaran kemarin tuh kan tentang fi'il. Berarti fi'il mudhari'nya menjadi mabni. Bersambung dengan nun taukid atau nun niswah. Yadribna, yajlisna. Nah, itu dia. Fi isim itu isim. Nah, karena kita sedang masuk kepada fa'il. Berarti fa'il itu gampang. Setelah fi'il langsung terhukumi fa'il. Nanti fa'ilnya ada yang zahir, ada yang mustatir kan? Kalau ini kan zahir. Zaidun. Kalau mustatir berarti pakai dhamir ya kan? Dhamirnya tersembunyi, dia berada dalam fi'il, tidak disebutkan nanti itu. Mudmar lah. Tersembunyi. Mustatir dia bahasa Pak. Tadi dhamir. Apa Pak? Apa Pak? Takdiri. Itu beda lagi nanti itu Pak. Nah. Jadi dhamir fa'il itu ada yang zahir, ada yang mustatir.
Yang zahir mana? Zaidun. Zaidun. Kalau yang mustatir dia domir. Pakai domir. Nggak pakai domir, cuman dia domir berada di dalam fi'il tadi. Itu. Kalau mudmarah disembunyikan. Kalau mustatir tersembunyi dia. Ya. Itu dia tentang fa'il. Lalu di sini wa aqulu, berarti ini perkataan si pensyarah. Wa aqulu al-fa'ilu lahu makna yani. Si fa'il itu punya dua makna. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya itu ada nama lughawi. Wal akhir istilahi. Dan yang lain bermakna istilahi. Kemudian amma maknahu fil lughah. Sekarang dia masuk kepada definisi fa'il secara lughah. Fa huwa ibaratun amman aujadal fi'la. Dia adalah sebuah ungkapan tentang membuat sebuah fi'il. Maksudnya adalah ada fa'il berarti ada fi'il. Berarti adanya fa'il berarti wujudnya pasti ada fi'il. Enggak mungkin fa'il itu akan berdiri sendiri. Pasti dia ada si fi'ilnya. Si fa'ilnya pasti ada si fi'ilnya itu. Terus tentang sesuatu, tentang apa yang tentang seorang tuh. Aujadal fi'la. Ya. Ibarat itu ibarat. Ibarat bahasa kita. Ungkapan atau kalimat. Seorang yang aujadal fi'la, yaitu membentuk atau membuat atau menciptakan sebuah perbuatan. Itu definisi fa'il. Atau bahasanya apa? Pelaku. Yang membentuk sebuah perbuatan. Tentang seseorang yang membentuk atau membuat sebuah perbuatan. Kalau bahasa kita pelaku. Seseorang ya, kalau fa'ilnya itu tidak orang ada. Selain daripada orang fa'ilnya. Bisa juga kayak hewan. Bisa ya. Iya. Misalnya akala asadun. Akala asadun, singa memakan. Siapa yang dimakan? Kan ada objek kan. Singa memakan. Berarti yang melakukan makan itu siapa? Singa kan, sebagai pelaku. Dia yang membuat sebuah perbuatan, itu semua makan dia itu. Itu secara bahasa. Kalau bahasa itu pelaku. Tapi kalau secara istilah apa? Ini dia kan, yang datang setelah fi'il. Jadi kalau kita fa'il itu secara bahasa artinya pelaku. Sedangkan secara istilah itu adalah dia al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luh. Itu dia ada di kitab. Berarti yang tadi disebutkan oleh si musannif rahimahullah ini, berarti itu adalah definisi fa'il secara istilahi. Itu. Paham Bapak Ibu? Ini disebutkan sebelumnya fi'luh. Maksudnya adalah sebelum si fa'il itu fi'il itu kalau bahasa sederhananya apa? Datang setelah fi'il. Datang setelah fi'il. Jadi kalau untuk kita pahami fa'il itu adalah isim yang datang setelah fi'il. Nah, itu. I'rabnya harus marfu' ya kan. Enggak ada misalnya ja'a zaidan, ja'a zaidin, enggak ada. Aslinya adalah ja'a zaidun. Fa'il wajib marfu'. Berarti
Kalau misalnya setelah fi'il lalu tiba-tiba isimnya mansub, berarti isimnya menjadi maf'ulun bih. Mana fa'ilnya? Mustatir yang ada dalam fi'il. Takdirnya apa? Huwa misalnya kan. Nah, berarti takdirnya huwa atau takdirnya anta misalnya kan. Nah, itu seperti itu dia. Kalau tersembunyi nggak mustahil lah. Misalnya kita katakan mana fa'ilnya nggak ada, nggak tampak. Berarti kita kembali ke makna fa'il. Fa'il itu jenisnya ada yang zahir, ada yang mustatir. Kalau dengan zahir tampak. Nggak ditulis, nggak disebutkan fa'ilnya, berarti mustatir. Nah, itu. Misalnya langsung saja misalkan ja'a ila baitihi misalnya kan. Nah, misalnya ini contoh yang mustatir. Misalnya ada sebuah cerita kan, ja'a ila baitihi misalnya kan. Nah, ini kalau kita tahu kan fi'il itu pasangannya dengan fa'il. Cuman nggak tampak mana fa'ilnya nih. Apa kita bilang ini? Berarti fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Bisa jadi Zaidun misalnya kan. Jadi Muhammad. Kalau misalnya ada sebuah kisah cerita kan. Nah, bahasa Arab itu keunikannya adalah kalau sudah disebutkan di awal seperti ini, kemudian diceritakan lagi dalam paragraf berikutnya, dalam kalimat berikutnya, dia cukup diganti dengan dhamir, ya kan? Atau bisa juga dia diganti dengan dhamir huwa aja misalnya kan, huwa ila siapa dia ya kan? Berarti ke sebelumnya. Kalau ini sudah jelas ini kan, ja'a ila baitihi. Ila baitihi. Berarti di sini fa'ilnya tersembunyi. Ini bisa kita apakan? Fa'il itu ada dua jenis. Ada yang tampak, ada yang tersembunyi. Ini zahir, ini mustatir. Itu. Misalnya cerita daraba, misalnya daraba aduwahu. Berarti mana fa'ilnya? Tersembunyi, takdirnya huwa. Ya. Jadi misalnya di sini ada kisah misalnya kan, dua orang sedang cekcok, kelahi lah. Lalu tiba-tiba di kalimat berikutnya daraba aduwahu. Aduwah, lihat wa-nya pakai fathah mansub ya kan. Berarti nggak bisa kita katakan kita i'rab aduwahu itu fa'il karena dia mansub. Kalau ditanya mana fa'ilnya, siapa yang pelaku memukulnya, ya kan? Berarti takdirnya huwa. Nah, itu dia. Berarti fa'ilnya tersembunyi. Dhamir mustatir. Misalnya daraba aduwahu misalnya. Aduwahu, musuhnya. Misalnya di sebuah kisah, ya kan, diceritakan ada dua orang sedang cekcok. Lalu di paragraf berikutnya atau di kalimat sesudahnya tiba-tiba daraba aduwahu. Aduwa dengan mansub. Enggak mungkin kita i'rab dia fa'il karena kita tahu fa'il itu apa? Marfa. Lalu kok sampai gini kan? Berarti kita katakan mana fa'ilnya? Dhamir takdirhu huwa, itu dia. Kalau begini, kataba kitabatahu. Ya. Kitabatahu. Iya. Dia menulis kitabahu, kitabnya. Kitabahu, ya. Atau risalat, buku kan apa? Ya. Surat. Kataba risalah tahu. Oh, risalah. Nah, surat. Nah, mana domirnya? Fa'ilnya?
Fa'ilnya Nampak. mustatir domir. Ya. Fa'ilnya domir mustatir takdiruhu huwa. Itu dia. Itu arti sebenarnya Ustaz. Ja'a ila Baitihi. Dia datang ke rumahnya. ya. Datang ke rumahnya. Datang ke rumah. Atau dia nyamperin lah. Misalnya dia ketemu di jalan kan. Mana buku saya nih? Rumah aja kan. Buku saya japik cek kan. Nah, Kalau ila itu diganti fi bisa juga. Api di menunjukkan tempat, kali ini kan ila ke, sampai, menunjukkan arah dia, kemana dia menuju dia. Kalau fi kan ja'a fi, beda lagi maknanya Pak. Dia datang fi baiti, datang di rumahnya. Nah, beda lagi makna enggak sih? Enggak cocok, dia cocoknya dengan ila. Ila ini kan menunjukkan goya sampai ke tujuan ya itu. Ja'a ila baitihi. Iya. Berarti fa'ilnya adalah mustatir. Jadi di sini langsung kita masuk kepada fa'il itu ada dua. Ada yang zahir, ada yang mustatir. Ini zahir. Ini mustatir. Nah, mustahil sebuah fi'il itu berdiri sendiri. Mustaqil itu tersembunyi. 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 Ya. Ya. Berarti di sini adalah, kita ulangi lagi, fa'il itu mustahil, fi'il mustahil berdiri sendiri. Pasti ada pelaku. Sebagaimana disebutkan secara apa kan? Isim marfu' yang disebutkan sebelumnya fi'il. Lalu langsung kita masuk kepada pembagiannya. Jadi fa'il itu ada dua, ada yang zahir, ada mustatir. Kalau zahir tampak dia. Tak mustatir. Kalau ini baru fa'ilnya domir mustatir. Tadi fa'ilnya tersembunyi, yaitu siapa? Takdirnya huwa. Itu dia. Misalnya kalau kita baca Quran kan, ada fi'il. Tahu-taunya setelahnya isim. Lalu isimnya mansub, dia kan. Lalu apa kita i'rab yang isimnya itu? Sebagai maf'ulun bi. Ditanya mana fa'ilnya? Tersembunyi. Sudah, Bu. Ada enak. Iya. Fa'ilnya pasti takdirnya huwa. Nah, ya kan? Lalu di sini wa qauluna, dan ucapan kita jadi ini dirinci sama dia al-ismu. Apa arti isim itu tanya kan? La yashmulu fi'la walal harfa. Ini adalah, maksudnya adalah isim itu adalah tidak meliputi fi'il dan tidak pula huruf. Itu definisi isim. Ya, yashmulu al-fi'la walal harfa. Meliputi. Jadi di sini si penulis atau pensyarah menjelaskan definisi isim dari kalimat al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luh kama qala al-mu'allifu. Sekarang kita review belakang lagi. Kama qala al-mu'allifu. Apa posisi al-mu'allifu di sini Bapak Ibu? Kama qala al-mu'allifu. Apa posisi al-mu'allifu? Fa'il. Berarti apa perbuatannya? Qala. Berarti perbuatannya bicara. Berarti yang berbicara sini siapa? Al-mu'allif. Mu'allif ini pensyarah kan? Lalu definisi dari si fa'il secara istilah itu dirinci lagi. Apa itu isim katanya kan? Isim itu la yashmulul fi'la walal harfa. Berarti apa terbayang dalam benak kita? Kalau enggak huruf, kalau enggak fi'il, berarti dia isim ya kan? Kalau enggak huruf, kalau enggak fi'il, berarti dia isim. Itu maksudnya dia.
Kemudian fala yakunu wahidum minhuma fa'ilan. Dan tidaklah salah satu dari dua tadi. Apa maksudnya? Fi'il dan huruf sebagai fa'il. Berarti apa yang kita pahami Bapak Ibu? Fi'il dan huruf tidak bisa menjadi fa'il. Berarti fa'il itu harus isim. Baik itu zahir atau atau domir kan? Mustatir kan? Domir ya kan? Jadi isim itu bisa isim zahir. Ada juga isim kategori isim domir kan? Nah, ada yang tampak, ada yang tersembunyi. Itu. Jadi Fa'il. mustahil itu pasti dia Domir. ada domir kan? Ya, dia domir, Pak. Iya. Cuma dia Tersembunyi. makanya disebut takdiru hu. Ketentuannya apa? Bisa huwa, bisa hunna, bisa apa lagi? Bisa buat. Bisa anta, anti, antuna itu. Kadang nggak disebutkan misalnya kan. Nah, Jadi tidak ada salah satu dari keduanya sebagai fa'il. Iya. fi'il dan huruf maksudnya. Iya. Berarti fi'il dan huruf tidak bisa menjadi fa'il. Misalnya dibilang seperti ini. Ila isim apa fi'il? Huruf. Kalau melihat kepada tadi uraian dari si penulis pensyarah, berarti ilahu huruf. Tidak bisa menjadi fa'il. Tidak bisa menjadi fa'il. Berarti nggak bisa kita hukumi sebagai fa'il. Lalu mana domirnya? Mana fa'ilnya? Tersembunyi di sini. Berada di dalam si ja'a. Yang ja'a selain dia fi'il, dia juga ada fa'il di dalamnya. Itu dia. Tidak nampak. Nggak tampak dia. Takdirnya Tapi untuk huwa. mengetahui bahwa itu domirnya apa, itu tergantung baris isim terakhir itu. Bukan. Baris huruf terakhir dari Untuk menentukan isim domir. dari baitihi itu. Bukan Pak, dilihat dari fi'ilnya. Dilihat dari fi'ilnya. Misalnya darabu misalnya kan. Oh, dilihat dari fi'il. Dilihat dari fi'ilnya kan. Dilihat dari fi'ilnya itu dia nanti. Kerjaan itu kan pasti laki-laki, seorang laki-laki. Iya. Telah datang. Kalau ja'at Perempuan. berarti fa'ilnya hiya. Takdir hiya. Dilihat dari fi'ilnya. Jadi baris akhir dari isim baiti itu tidak Enggak, ini enggak dianggap nih. Enggak pengaruh dia. Oh. Kalau kita di bab fa'il berarti kita melihat kepada sininya dia. Jadi fi'il itulah yang menentukan apa itu. Iya, karena dia bergandengan. Fi'il dan fa'il selalu bergandengan. Meskipun dia tidak terlihat, tidak disebutkan ini seperti ini, sebenarnya dia ada fa'il, cuman kondisinya tidak dohir. ya tersembunyi dia. Jadi jangan sampai kita katakan nggak ada fa'ilnya nih, berarti bohong dia. Karena fi'il dan fa'il itu selalu berbarengan. Sebagaimana di dalam definisikan al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luh. Itu kan definisinya. Jadi fa'il itu adalah isim marfu' disebutkan sebelumnya adalah fi'il. Sebelumnya ada fi'il. Berarti kan nggak mungkin lah nggak ada fa'il kan dan fa'il. Jadi dia apa namanya itu berbarengan. Sama kayak mubtada dan khabar. Dia selalu berbarengan. Nanti khabar saja yang berbeda. Ada yang mufrad, ada yang jumlah, ada syibhi jumlah itu. Pasti dia itu tidak pasti berbarengan. Cuman keadaannya saja berbeda. Ada yang tampak, ada yang tersembunyi. Ibaratnya misalnya si fulan sudah menikah. Pasti orang jawabnya pasangan, pasti dijawab si fulan sudah menikah. Ada suami, ada istri. Datang si fulan pergi ke pasar tanpa membawa istri. Apa orang hukum ini? Pasti orang hukum ini dia sudah menikah. Cuman pasangannya tidak
tampak. Nah, seperti itu dia fa'il itu dia. Jadi fa'il itu selalu ada fi'il. Enggak mungkin enggak akan menjadi kalimat sempurna. Dibilang aja Zaidun katanya. Apa Zaidun itu? Apakah jumlah ismiyah apa jumlah fi'liyah? Kalau ada fi'il sebelumnya berarti jumlah fi'liyah. Misalnya Zaidun mujtahidun. Berarti jumlah ismiyah, mubtada dan khabar. Tapi kalau orang bilang Zaidun saja, Jadi Ustaz, jadi belum sempurna. Apa? Ustaz, jadi huruf itu selamanya tidak bisa menjadi Fa'il. selamanya. Ya, huruf sama fi'il tidak bisa menjadi fa'il. Iya, karena fi'il tersendiri, huruf tersendiri. Iya. Orang kayak katanya fa'il, bukan, itu bukan fa'il itu. Ustaz, tadi kan contoh-contoh fi'il ya, fi'il madi semua kan. Iya. Nah, bagaimana kita mengetahui ada domir di fi'il mudhari misalnya tadhabu, yadhabu, itu kan bisa dilihat domirnya kan. Iya. Tadhabu berarti itu perempuan. Iya, hiya berarti dia. Nah, kalau yadhabu berarti dia laki-laki. Huwa. Huwa kan. Berarti itu domirnya sebagai huwa. Misalnya yadhabu ilal masjidi. Siapa fa'ilnya? Huwa. Berarti muzakkar. Kan disebutkan. Berarti domirnya fa'ilnya tersembunyi dalam bentuk domir itu. Misalnya Fatimah pergi. Kita pakai tazhabu ilal mahad misalnya kan. Tazhabu fi'il mudhari' untuk perempuan. Mana fa'ilnya? Tersembunyi. Nah, dia hiya. Takdirnya siapa? Hiya. Nah, itu keunikan bahasa Arab itu, kalau sudah disebut di awal, sampai ke apanya itu nggak akan diulang lagi. Yang zahirnya nggak akan diulang lagi. Cukup dengan domir. Nah, cukup dia diganti dengan domir. Apakah? Ya. Domir dengan fa'il ini kan sebenarnya fungsinya bersamaan. Iya. Fa'il itu ada yang zahir, ada yang dalam bentuk domir. Kalau zahir Zaidun. Zaidun. Ada yang zahir, Iya. Iya. Nah, misalnya yadhabu, berarti dia domirnya huwa. Yang huwa tadilah sebagai fa'il. Misalnya yadhabna, berarti hunna. Berarti hunna itu sebagai fa'ilnya itu. Misalnya yaktuba ni, berarti apa? Huma. Nah. Iya. Jadi fa'il itu bisa yang isim zahir, bisa isim dhamir. Ya, pokok Zaidun, hewan atau tumbuh-tumbuhan misalnya kan. Matahari juga bisa menjadi fa'il. Misalnya tol'at asyamsu. Tol'ati asyamsu. Yang mana fa'ilnya? Asyamsu. Fi'ilnya tol'at. Yang muncul siapa? Matahari. Berarti itu kan fa'ilnya zahir. Kemudian disebutkan tol'at saja. Karena kita sudah tahu di awal cerita tentang matahari misalnya kan. Berarti tol'at. Ada fa'ilnya enggak? Ada. Tersembunyi. Takdirnya iya, itu si matahari itu dia. Itu dia. Iya itu bahasa. Hah? Iya. Domirnya. Tidak perlu lagi diulangnya. Iya. Bahasa Arab itu keunikannya. Makanya banyak seperti itu tuh. Keunikan bahasa Arab itu juga harus tahu kembalinya si domir tadi. Seperti ini kan, domir itu harus kembali kan kepada sebelumnya. Ini kan domir kan? Ini kan domir. Kepada siapa kembalinya misalnya kan? Nah, sebelum cari yang terdekat.
Kenapa bahasa Arab itu nggak di praktis dia? Makanya di dalam bahasa Arab itu salah satu kaidahnya adalah faham kemana arahnya kembali sidah, dan harus tahu kita arahnya kembali. Makanya di dalam Al-Quran itu kan kadang dalam ayat itu Allah berbicara di sini. Dalam misalnya kan anggapnya kita baca mushaf kan. Nah, anggap aja ini mushaf. Di ayat ini Allah berbicara nih. Lalu ternyata di pertengahan Allah ganti pakai dhamir. Kemana dhamir itu kembali? Pasti ke sebelumnya. Jadi terdekat. Jadi yang lebih terdekat itu biasanya itu. Tapi kadang juga jauh tuh Pak. Misalnya di halaman kan kisah Nabi Musa aja kan. Kemana nih arahnya ini kan? Padahal Allah sudah berbicara itu kan. Misalnya halaman sebelumnya ada 4 halaman. Seperti di Al-Baqarah ini huwallazi ja'ala lakum fil ardi jami'a. Itu ada huwa. Iya. Itu Allah kan kembalinya itu. Kembali kepada Allah itu Pak. Berarti Allah enggak nyebutin nama lagi, cuman diganti dengan dhamir itu. Huwallazi ja'alakum fil ardi. Siapa yang menjadikan kita di bumi itu? Allah. Berarti Allah enggak nyebutin nama Allah lagi, cuman pakai dhamir. Itulah salah satu dari keindahan bahasa Arab. Harus PK kita terhadap dhamir itu. Ini kemana arahnya ini? Kayak Bani Israel Allah sebutkan. Tahu pakai hum. Ini siapa kemana arah humnya ini nih? Siapa yang Allah sebutkan ini? Seperti itu dia Bapak Ibu. Harus teliti kita. Dhamir. Seperti ini kan? Ja'a ila baitihi. Dia datang ke rumahnya. Bisa jadi hu ini, ha ini. Misalnya ada 2 orang. Satu Zaid, satu Muhammadun. Kita ambil contohnya. Muhammad dan Zaid bercengkerama. Ya kan? Kemudian si Muhammad si Zaid nanya ke Muhammad tanya ke Zaid kan, mana buku saya, ya kan? Mana buku saya, ya kan? Si Zaid bertanya, si Muhammad bertanya ke Zaid, mana buku saya, ya kan? Zaid, ya kan? Lalu dia datang langsung di sini kan, di rumah tanya kan, Ja'a ila baitihi. Ini yang datang si Zaid, ya kan? Yang meminta buku, ya kan? Rumah yang didatangi rumah siapa? Muhammad. Kalau kita tahu itu dia. Jadi si Zaid pergi ke rumahnya Muhammad. Berarti kan dhamir ini kan berbeda. Enggak selalu kita katakan dhamir ini sini apa. Misalnya kayak tadi kan Zaid Muhammad bercengkerama ketemu. Lalu si Zaid bertanya, "Muhammad, mana buku saya kemarin yang kamu pinjam di rumah tuh? Yuk ke rumah yuk," ya kan? Kata si Muhammad. Lalu di redaksinya Ja'a ila baitihi. Siapa yang datang? Zaid kan? Yang dikunjungi siapa? Muhammad. Berarti Muhammad sebagai kan enggak dibilang ila baiti Muhammadin, enggak ada lagi disebutkan kan? Waktu itu dia Tidak boleh disebut 2 kali. Bisa aja, cuman bahasa Arab itu dia adanya fungsi dhamir itu salah satu fungsinya seperti itu. Fungsi dhamir itu seperti itu, dia pengganti. Iya. Jadi fungsi dhamir itu adalah dia sebagai pengganti. Enggak perlu ulang lagi. Misalnya si Zaid diundang ke rumah ke tempat teman-temannya, ya kan? Dia diundang ke rumah teman-temannya. Berarti Zaid datang ila buyutihim, berubah lagi kan ke rumah mereka. Itu dia. Kalau dia enggak ila buyut ila bait, enggak disebut ila baiti Ali wa panjang dia. Cukup dengan dhamir. Misal lagi dalam Al-Baqarah ayat 41 dibanding dengan 46.
Itu sama, ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdikum. Kan? Pakai kum ya dia. kan? Ada ayat 46 lain lagi kan? Ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni fadltukum 'alal alamin. Beda ini. Iya. Ini banyak penggantinya. Bukan itu Pak, maksudnya kalau itu redaksinya berbeda itu. Ya. Kisahnya berbeda. Yang maksud ganti itu ini, orang sebelumnya itu nggak disebutkan lagi. Cukup diganti dengan dhamir saja. Ya kan? Misalnya di sini disebutkan kisah Bani Israel. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingin mengkhabarkan bahwasanya tabiat Bani Israel itu seperti itu. Cuma Allah tidak akan menyebutkan Bani Israel lagi, diganti dengan hum. Nah, hum. Tadi kan alaikum kan, pakai kum saja. Enggak pakai disebutin ini sebelum hul. Nah, itu dhamir, Pak. Itu fungsi dhamir itu. Ustaz, kalau misalkan jadinya baitihu nggak bisa ya? Enggak, karena ada ilah. Oh iya benar. Huruf jar. Ada huruf jar dia. Nah, itulah gambaran dhamir. Tadi dhamir itu ada yang zahir, yang mustatir sembunyi kan. Yang mustatir itu diganti dengan dhamir itu. Dhamir itu ada yang tersembunyi kan. Nah. Kemudian sekarang ini contoh ini ada yang lain lagi nih, jenis fa'ilnya. Wa huwa yashmulu, maksudnya si fa'il itu meliputi al-isma as-sarih, yaitu isim yang jelas. Lalu ada lagi yaitu wal-isma al-muawwala bis sarih. Maksudnya adalah isim yang ditakwilkan dengan sarih. Apa maksudnya? Dia dalam bentuk jumlah dua fi'il an, ya kan? Uridu an misalnya kan, atau seperti nanti akan kita lihat contohnya. Berarti ada jenis fa'il itu ada isimnya sarih. Ini kan Zaidun. Ada bentuk fa'ilnya itu takwil. Maksudnya adalah ditakwil itu adalah asli zahirnya dia seperti fi'il. Ada fi'il, ada fa'il. Ternyata ditakwilkan itu maknanya adalah apa nama itu? Bermakna takwil. Ini contoh takwil misalnya yu'jibu ya, yu'jibu ni kan, saya kagum an misalnya kan, an misalnya ani yang an yusri'a, an yusri'a. Kenapa yusri'a? Ada an. Berarti fi'il mudhari'nya dengan nasab ya kan? Ada an. Yu'jibuni an yusri'a misalnya kan? Apa misalnya? Fil jar dalam an yusri aja lah. Ini nanti kita apa kan? Kita tinggalkan an yusri'a saja kan? Yu'jibuni an yusri'a. Ini contoh fa'ilnya bentuk ditakwil. Nah, sekarang pertanyaannya, yu'jibuni. Mana fa'ilnya? Nah, ni enggak mungkin dia nun wiqayah nih. Enggak ada posisi i'rab. Ya maf'ulun bih. Iya kan? Cuman kita sudah tahu pasti huwa ya kan? Pasti fa'ilnya huwa.
Nah, sekarang pertanyaannya nambah lagi nih. Huwa itu siapa? Ya kan? Apa yang membuat saya itu kagum kepada dia, ya kan? Nah, mana fa'ilnya? Jadi bukan dia kagum pada sebenarnya. Nah, Bukan itu. Ustaz. nah, Yu'jibuni bukan dia mengagumi, bukan itu. bukan. Jadi nanti ada ketemu fa'ilnya itu. Kita ulangi, yu'jibu nih fi'il. Yu'jibu fi'il. Fi'il pasti ada fa'il. Pasti fi'ilnya tersembunyi kan? Lalu kan kita katakan pasti huwa, ya kan? Yang huwa itu siapa tuh? Siapa yang buat kagum itu? Mana dia? Berarti di sini kan ada dua fi'il. Ada dua fi'il, ya kan? Yu'jibu sama yusri'a. Ya kan? Kan berarti ada dua fi'il. Nanti akan ketemu fa'ilnya. Fa'ilnya secara zahir. Ditakdirkan seperti ini. Yu'jibuni isra'uhu. Nah, inilah sebagai fa'ilnya ditakwil. Jadi yang fi'il ini kita kembalikan kepada masdarnya. Masdarnya. Nah, masdarnya inilah yang ini menjadi fa'il. Fa'il dari fi'il yu'jibu. Berarti artinya adalah kecepatannya itu membuat saya kagum atau heran. Ini namanya adalah fa'ilnya mu'awwal, ditakwil. Kita takwilkan takdirnya isra'uhu. Nah, itu dia. Ini jenis fa'il yang lain. Berarti fa'il itu selain yang zahir ada juga ditakwil. Maksudnya adalah bertemu dua fi'il. Ya kan? Berarti ibaratnya di sini adalah mana pena merah lah. Isra'uhu. Masdarnya yang menjadi fa'il. Nah, berarti di jumlah ini kan jumlah an masdariyah sama fi'il ini kan berarti ada di dalamnya fa'il. Tapi dengan apa kita mengetahui ada fa'il? Dengan ditakwil, kembalikan kepada masdar. Kita juga tahu harus masdarnya si fi'il. Jadi masdar yang kedua. Iya. Fi'il yang kedua. Iya. Jadi fi'il yang kedua berarti takdirnya apa? Yu'jibuni isra'uhu. Berarti yang membuat dia kagum itu adalah membuat kita kagum itu adalah kecepatannya. Berarti yang melakukannya adalah kecepatan tadi kan. Nah, ini dia. Oh, jadi kecepatan ada di maf'ulnya? Bukan. Nah, berarti kalau ketemu dua fi'il. Berarti fi'il yang berikutnya kita takwil. Yang ditakwil itulah dia sebagai fa'ilnya itu. Ini nanti terjemahnya misalnya yu'jibuni an yusri'a, ya kan? Nih, kalau kita sudah paham kaidah nahwunya misalnya, lalu kita langsung aja kecepatannya itu membuat saya kagum tuh. Atau takjub. Ya kan? Nah, kemudian kita masuk kepada sisi i'rabnya. Lalu kita i'rab an ini, an yusri'a ini kita i'rab sebagai fa'il. Cuman dia ditakwil. Ditafsirkan, dia kan ditakwil. Nah, hasil dari takwilan itu menjadi isra'uhu. Nah, itu dia. Takwil mimpi. Takwil secara bahasa kan ditakwil. Ini awal Ditakwil. takwil. Takwil. Iya. Muawwal isim maf'ul ya, Pak. Dari awwala
Wilu. Awalu. Yu'awilu. Takwil. Iya. Au wala Awala. Yuawalu. yu'awilu. Yuawilu. Iya. Ta'wi lan kan? Ta'wil. Nah, ini dia. Ya kan? Takwil itu menafsirkan. Iya. Berarti muawwal tadi itu isim maf'ul. Lalu kita katakan ditakwilkan. Nah, diterka dia kan? Ditafsirkan. Nah, Ustaz, ini kan ada dua fi'il. Iya. Karena ada dua fi'il maka dia harus pakai an. Iya. Kemudian untuk yang fi'il pertama itu kan kita melihat domirnya dengan di dalam fi'il itu sendiri. Bagaimana kalau misalnya domirnya sama antara fi'il satu dengan fi'il dua, atau fi'il satu dengan fi'il dua berbeda domirnya? Gimana? Kalau dominnya dia samanya Pak, sama-sama huwa. Nah, karena kita masuk dalam kategori takwil. Nah, jadi yang fi'il kedua dengan si'an ini kita takwilkan menjadi fa'il. Tapi kalau sudah berubah, ini domirnya pakai anta, ini pakai apa? Nah, tetap dia nanti berubah menjadi beda lagi maf'ulun bih dia nanti, Pak. Nah, seperti itu dia. Jadi ini adalah ditakwil dia nanti itu. Bagaimana kalau kita ubah jadi Hah? kalau kita ubah jadi maf'ul bih cara? Nah, misalnya uridu an haba. Enggak, dari kalimat itu juga. Kalau ini enggak sah, memang dia Saya takjub gitu. Saya takjub. kalau maf'ulun bihnya sudah ada di sini dia, Bu. Dari saya enggak. Enggak bisa. Nah, inilah yang menjadi fa'il dengan ditakwil. Ya, an itu sebagai apa, Ustaz? An-masdari ya. Yang sudah kita pelajari kemarin. Oh. Kalau ini kalau di i'rab di apa nama tuh? I'rab satu persatu. Misalnya ya'jibuni fi'lun mudhari' marfu' alamatun rafi' dhammah. Nun wiqaya ya kan mabni ala kasri kan ya'jibu ni kan la mahalla lahu minal ya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi an masdariyah kan. Nah, yusri'a fi'lul mudhari' mansub bi an alamatun nasbi al fathah wal jumlah an yusri'a fi mahalli raf'in fa'il itu seperti iya. Hah? Enggak. Fi mahal anus wal jumlah, misalnya jumlah an fi mahalli raf'in fa'il takdiruhu isra'uhu. Itu dia. Itu dia cara make i'rab. Kita ada dua domir. Jadi yang Bukan domir, ada dua fi'il. Ada dua fi'il Mudhari'. untuk melihat domirnya itu yang menentukan fi'il pertama saja itu bisa. Hanya ini aja. Ya. Kalau ini Dan berarti artinya untuk fi'il pertama dengan fi'il kedua itu domirnya bisa sama, cuman kita hanya melihat di domir pertama saja sudah memastikan domir keduanya sama. Bisa kayak gitu? nggak bisa dia Pak. Nggak bisa. Dia harus seragam dia itu. Harus seragam dia itu. Kalau nggak berbeda nanti dia kemungkinan dia bisa maf'ulun bih dia nanti itu Pak. Beda lagi biarpun dia seperti ini kan. Ya kan? Nah, Jadi bisa. Ya Pak? artinya saya kagum dengan kecepatannya gitu. Iya. Dengan kecepatannya bisa. Kalau terjemahan Artinya, bisa. Karena ada oh karena kan gitu. iya domir kan. Karena takdirnya isra'uhu. Nah, kalau terjemahan bebas seperti itu. Saya kagum dengan kecepatannya itu. Atau bisa juga nanti saya kagum dengan kecepatannya.
kecerdasannya. Bisa juga misalnya kan, cari fiilnya kan. Nah, Oh itu bisa namanya itu. Kamu dengan kecantikan. Polanya berdua. misalnya kan, Ya. Fatatan jamilatan gitu kan. yu'jibuni an yuhsinahu dan yusihnaha. Berarti takdirnya adalah yu'jibuni ihsanuha. Ya kan? Jadi kecantikannya membuat saya kagum. Berarti fa'ilnya ditakwil. Takwilnya itu berasal dari dua fi'il. Jadi an dan fi'il mudhari'. Tapi tidak semuanya seperti ini, Pak. Tidak semua seperti ini. Iya, tidak semuanya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Apa lagi? Amma sharih, ini yang sharih. Fa nahwun Nuhun wa Ibrahim jelas atau tampak. Iya. Iya. Amma sharih itu apa contoh fa'il yang sharih? Yaitu kalimat Nuh dan Ibrahim. Fi qaulihi ta'ala, contohnya dalam firman Allah, qala Nuhun. Mana fa'ilnya? Nuhun. Berarti dia sharih. Kemudian wa id yarfa'u Ibrahim. Mana fa'ilnya? Ibrahim. Jenisnya sharih kan atau zahir kan? Amma muawwalu bis sharih nahwu qaulihi, adapun yang ditakwil dengan yang sharih nahwu qaulihi, contoh ungkapannya awalam yakfihim anna anzalna. Ini ditakwil nih. Mana apa ya kan? Jadi takdirnya awalam yakfihim inzaluna. Nah. Sampai ya.